Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Ya, kesempatan hari ini masih berada di lokasi budidaya ikan gabus ya. Pagi-pagi sudah dari jam 4 tadi ini kita main-main air ya. Sudah mulai kedinginan. Memang jadi tani ikan itu seperti ini. Jadi pagi aktivitasnya ya tetap berhubungan dengan air. Jadi kalau teman-teman mulai budidaya ikan, kalau nggak takut dingin ya mungkin mudah-mudahan bisa berhasil. Tapi kalau sudah takut dengan kedinginan air, wah ini harus hati-hati nih ya. Yuk kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di chat di 0816658779 ya. Pak Suwandi minta saran dan ilmunya. Kalau mau budidaya ikan gabus di kolam semen, langkah awal mau penebaran bibit ukuran 5-6 yang baik itu gimana? Agar hasilnya banyak yang berhasil hidup sampai panen. Soalnya saya sudah 2 kali nebar bibit. Yang pertama 2000 ekor Pak, baru datang 2 hari saya taruh kolam pada mati ya total. Tapi malamnya ada hujan. Apakah ini berpengaruh bagi bibit? Nggih Pak. Dan yang kedua ikan sudah pada besar ya, sejempol kaki dan tangan. Sore hujan, malam ikan ada yang berkembang dan mati 1-2 ekor. Sampai 4 hari mati total Pak 400 ekor. Kenapa ya Pak? Padahal ikan makanya lahap gendut ya. Tapi banyu semula hijau, ada hujan jadi agak bening. Setelah itu ikan ada yang mulai kemambang. Apakah itu karena airnya ya Pak? Mohon ilmu dan bantuannya ya Pak, agar saya bisa berhasil pembesaran ikan gabus ya. Saya menekuni usaha ini dengan sungguh-sungguh Pak. Soalnya lain waktu, kalau ada waktu saya mampir ke tempatnya Pak Suwandi langsung buat belajar tentang ikan gabus ya. Ini kok nggak ada namanya ya. Yang jelas yang bertanya ini tidak mengambil benih dari tempatnya Pak Suwandi yang pada mati ini ya. Pertama yang menyebabkan ikan mati ya, bisa jadi memang faktor kematian ikan itu yang paling banyak faktor persiapan yang kurang matang saat budidaya. Pertama yang perlu diperhatikan adalah intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam kolam. Jadi semakin panas kalau menurut saya semakin bagus ikan ya, semakin siakusnya untuk pembesaran ya. Kemudian kalau panasnya kurang, banyak masalah yang akan muncul di situ. Yang sering banyak terjadi adalah jamur kalau memang kolamnya panasnya kurang. Kemudian faktor yang kedua airnya ya, kita juga cek juga kondisi airnya, apakah airnya itu menggunakan air sumur ataupun air selokan ya. Kalau yang biasanya banyak masalah itu yang menggunakan air dari sungai atau selokan. Kalau kolamnya kolam buatan, kolam terpal ataupun kolam semen. Selama itu menggunakan kolam air dari sumur itu biasanya meminimalisir resiko. Kemudian faktor yang ketiga di situ dari sisi benih ya, benih juga bisa dicek ya. Kalau benihnya baru datang sudah mati berarti ada masalah. Ya misalkan dalam perjalanan ya ada mati 1-2 ekor itu wajar ya. Tetapi besoknya tidak berlanjut, jadi tidak ada yang mati lagi setelah masuk dalam kolam. Hari ketiga, 4, 5 nggak ada masalah, itu ikannya nggak masalah. Tetapi kalau baru datang, kemudian hari pertama datang mati, besoknya mati, itu bisa jadi juga dari faktor benihnya. Kemudian air hujan yang tertampung di kolam dengan debit yang cukup besar itu juga bisa menyebabkan kematian ikan ya. Jadi asam airnya di situ mempengaruhi kehidupan ikan. Jadi diperhatikan juga dari sisi pembuangan kolam ya. Kolamnya batas atas permukaan itu berada di dekat pembuangan air. Jadi kalau misalkan air hujan masuk ke dalam kolam deras sekali gitu, minimal bagian atas, tidak semuanya terbuang pun akan lebih banyak yang terbuang ya. Ini penting sekali karena biasanya kita tidak memperhatikan ya teman-teman, kurang teliti ya, bahwa harusnya itu airnya 50 cm ya, pembuangannya disitulah 50 cm itu, luberan keluarnya itu tidak berada di bawah, sehingga banyak tidak resiko ikan yang mati.
Ya. Kemudian faktor kematian yang lain adalah faktor pakan. Ya. Nah, faktor pakan ini kadang kita nggak kira-kira bahwa pakan yang masih di bawah -1 itu ya, yang ada yang merek PF, ada yang merek yang lain-lain itu, kalau 500-800 ribu itu prosentase pakan itu banyak yang tenggelam. Jikalau banyak yang tenggelam itu resiko mengendap dasar kolam itu cukup besar. Jadi sehingga pemberian pakan yang berlebih pun bisa menyebabkan kematian pada benih ikan. Nah, ini selama ini yang diperhatikan, ini akan meminimalisir resiko kerugian ataupun kematian. Kontrol pakan itu penting ya. Dan usahakan kalau tebar benih itu nggak usah yang terlalu besar. Kenapa saya katakan demikian? Adaptasi ikan itu lebih mudah saat dia masih kecil. Jadi nggak harus kita menebar benih dengan ukuran yang besar-besar. Dengan harapan pasti hidupnya belum tentu juga. Justru ikan yang kecil itulah adaptasinya paling mudah. Karena apa? Diajari makannya juga masih menggunakan pakan-pakan yang masih kecil ya. Ini penting sekali untuk diperhatikan. Mudah-mudahan nanti kedepannya Pak tidak seperti itu lagi ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Bambang Pak dari Kalimantan. Saya sudah banyak nonton video Bapak. Minta tolong Pak untuk bimbingannya. Pertanyaan saya, di sini sering saya jumpai anak ikan gabus liar. Apa bisa dibuat dibudidayakan di kolam Pak? Ya, untuk ikan gabus liar itu bisa saja ya. Di video-video saya sebelumnya saya sudah jawab pertanyaan seperti itu. Bahwa ikan gabus liar pun kalau memang kita bisa melihat di situ kok induknya besar, itu sangat bisa sekali untuk kita budidayakan. Kenapa? Kita bisa melihat induk yang besar itu adalah potensi benihnya pasti juga kualitasnya bagus di situ. Ya, jadi kalau Bapak mengambil ikan gabus liar itu usahakan saat mengambil ikan gabus liar itu cari yang masih kecil-kecil, yang masih larvanya warnanya masih hitam. Karena siklus telur itu kan pertama telur, kemudian dia menetas hitam, ya kemudian berubah menjadi agak-agak kuning keemasan gitu kan. Kemudian nanti begitu menginjak ukuran 23, 34 itu dia berubah menjadi hitam kembali. Nah, cari yang siklus hitam yang pertama itu yang usia masih umur 3-4 hari sejak dia menetas, itu akan lebih mudah adaptasinya daripada mencari benih-benih yang sudah besar ya. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Suwandi. Saya Teguh Supriyono dari Semarang ya. Setelah melihat video lewat YouTube Bapak dalam hal budidaya ikan gabus, saya sangat tertarik untuk belajar dan praktek. Kalau boleh tahu alamat dan tempat Bapak di mana ya? Kira-kira boleh kalau tidak saya berkunjung ke lokasi. Kira-kira gitu Pak, nuwun. Ya, waalaikumsalam ya Pak Teguh Priyono dari Semarang. Jadi silakan kalau mau belajar, mau ke sini juga boleh Pak. Mau datang ke sini juga terbuka, gratis Pak, tidak dipungut biaya. Cuma kalau mau berkunjung ke sini, ya usahakan pas saya ada di tempat ya. Jadi saya tidak pas ada acara, itu hari Minggu biasanya saya di tempat Pak. Ya, kemana-mana ya. Berikutnya, pertanyaan berikutnya dari Fahmi yang ada di Garut ya. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Ini pertanyaan kemarin ya. Selamat siang Pak Suwandi, sehat dan sukses selalu buat Bapak. Perkenalkan, nama saya Fahmi dari Garut. Sebelumnya saya minta maaf telah mengganggu. Saya sudah sering nonton video Bapak di YouTube dan sangat memotivasi saya untuk mencoba budidaya ikan gabus. Dan kebetulan saya sangat suka sekali dengan jenis tersebut karena saya juga sering sekali memancing ikan tersebut. Saya mau minta motivasi dan bimbingan tentang bagaimana teknis dan apa saja yang harus disiapkan sebelum memulai usaha tersebut. Saya sudah sangat yakin ingin sekali usaha di bidang yang saya suka. Terima kasih Pak, sehat selalu buat Pak dan maju terus usaha Bapak ya. Terima kasih ya Mas Fahmi yang ada di mana Garut ya. Persiapan yang harus dilakukan dalam budidaya ikan gabus itu adalah yang penting pertama adalah kolam ya. Jadi kolam itu memang kita harus ada ya.
langkah secara fisik itu kolam ya. Kolam harus dipersiapkan lah, arahnya mau pembesaran atau pembibitan. Masalah ukuran kolam juga harus dipertimbangkan ya. Jadi kalau misalkan mau bikin kolam ya paling tidak tebar dengan ukuran 2x10, 2x5, misalkan dengan kapasitas 1000 sampai 2000 ekor. Untuk skala rumahan itu sudah sangat mudah untuk dikontrol dalam perawatannya. Kemudian tidak kalah pentingnya dan ini menjadi yang pokok adalah kita mulai senang dulu dengan ikan. Itu adalah modal yang paling besar. Jadi kalau kita mau budidaya ikan gabus, minimal kita suka dengan ikan. Apalagi kita senang dengan ikan gabus. Itu menjadi modal kita nanti berusaha untuk semaksimal mungkin merawat ikan tersebut. Jadi udah rasa senang dulu. Senang itu ada senang mau merawat seperti apapun, nah kita pasti akan merawatnya dengan baik ya. Jadi persiapan-persiapan itu ya mentalnya harus disiapkan juga bahwa kita di sini adalah membudidayakan hewan yang bernyawa. Jadi kalau misalkan terjadi resiko mati itu pasti akan ada resiko mati itu. Ya jadi Mas Fahmi silahkan nanti persiapan kolam. Dan juga tadi yang tidak kalah pentingnya suka dulu dengan ikan ya. Kalau nggak suka ya gimana kita mau membudidayakan ikan itu. Baik ya, berikutnya pertanyaan lanjutkan. Ya mohon maaf sekali teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya, sabar ya ini. Ya mohon maaf sekali, sangat banyak sekali ya pertanyaan yang masuk chat WA saya. Sementara belum tentu saya mesti bisa menjawabnya saat itu juga. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Subandar di Desa Lenggah, Kecamatan Banyuangin, Kabupaten Bekasi Utara. Saya yang selalu buka channel ikan gabus Bapak, mohon maaf lagi Pak, mau tanya Pak, untuk anakan ikan gabus berapa ya? Di YouTube sudah ada Pak, Rp1.000 per ekor benihnya untuk benih yang ukuran 1 bulan Pak ya. Silakan nanti kalau mau pesan bibit bisa langsung chat ke nomor saya di 0816658779. Mau datang ke sini ngambil sendiri boleh, mau dikirim juga nggak apa-apa ya. Oke ya teman-teman, tetap mantau terus channel Dunia Ikan Gabus. Kita akan jawab terus pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus. Bagi teman-teman yang mau tanya, ingat langsung chat di 0816658779 ya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.